Soal nomor 3. Untuk setiap bilangan asli N, definisikan tau N menyatakan banyak faktor positif dari N. Tentukan banyak bilangan asli N kurang dari sama dengan 2023 sedemikian sehingga N plus tau N merupakan bilangan genap. Terkait banyak faktor positif itu ganjil atau genap itu tergantung bilangan kuadrat sempurna. Misalnya N sama dengan 4. 4 ini kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna yang genap. Nah, 4 itu kan bisa perkaliannya 1 kali 4 atau 2 kali 2. Nah, karena kuadrat sempurna ini mengandung perkalian dua bilangan yang sama, misalnya 2 kali 2 ini, berarti ini tau dari 4 sama dengan 3. 3 itu adalah 1, 2, dan 4. Begitupun dengan kuadrat sempurna yang ganjil. Misalnya N sama dengan 9. Ini contoh sebagai kuadrat sempurna yang ganjil. Itu kalau kita cari faktor positifnya 1 kali 9 sama 3 kali 3. Jadi baik N itu, kalau N itu kuadrat sempurna, baik ganjil maupun genap, banyak faktor positifnya tetap berjumlah ganjil. 3 itu adalah 1, 3, dan 9. Nah, sekarang yang diminta adalah N plus tau N haruslah bilangan genap. Ya. Kalau begitu ada dua kemungkinan untuk mencapai hal ini. Bisa N-nya ganjil, tau N-nya juga ganjil. Nah, kemungkinan kedua, di mana ya saya tulisnya? Di sini dulu deh. N-nya genap, tau N-nya juga genap. Dua kemungkinan ya, N ganjil, tau N ganjil, atau N genap, tau N genap. Kalau perpaduan antara ganjil dan genap, hasilnya adalah ganjil, bukan yang diminta pada soal. Sekarang yang N ganjil, soal kuadrat sempurna dulu deh ya saya. Kuadrat sempurna itu list kuadrat sempurna. Tidak perlu disebutkan satu persatu ya. Cukup 1, 4, 9, 16, 25, 36. Tulisannya kurang kecil. Saya ulang lagi biar cukup 10 gitu ya. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100. Nah, kita tidak perlu melihat sampai perbatasan 2023. Di sini kita lihat kan bergantian. Ini ganjil, ini genap, ganjil lagi, genap lagi, gitu ya. Jadi nanti sampai dengan misalnya 121, 144, titik, 20 kuadrat itu 400, nanti ada lagi kolom baru sampai dengan 900, kolom baru lagi sampai dengan
Karena kita mengetahui ya ganjil genap gitu ya. Jadi bergantian antara ganjil dan genap. Ini 1600 karena batasnya adalah 2023. Berarti kuadrat sempurnanya sampai 44 derajat, sampai 44 kuadrat saja. Nilainya berapa? 44 dikali 44 adalah 1936. Nah, bener nggak ya? 6, 107, 6, 107, 6, 3, 1936. Nah, nanti batasnya adalah udah sampai sini aja karena 45 derajat itu 2025 udah melebihi ya. Pokoknya di sini batasnya ditutup sampai dengan 2023. Nah, tapi ini kita baru melis kuadrat sempurna. Jadi untuk yang ini nih, N ganjil dan tau N ganjil, itu terdiri dari kuadrat sempurna. Iya, kuadrat sempurna yang baik. Kuadrat sempurna yang ganjil gitu aja. Jadi dari 1 sampai 44 kan 1 itu 1 kuadrat gitu ya. 4 itu 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat. Jadi semua bilangan kuadrat sempurna yang ada di batas ini itu sama dengan 44 bilangan. Tapi 44 bilangan itu adalah campuran dari ganjil dan genap. Jadi kemungkinan yang pertama itu N ganjil atau N ganjil hanya setengahnya. Setengahnya berarti hanya 22 bilangan. Nah, ini adalah 22 bilangan ya. Dari apa? Dari 44 kuadrat sama dengan 1936. Berarti itu ada 44 bilangan kuadrat sempurna dibagi 2 sama dengan 22 bilangan. Sekarang kemungkinan kedua, N-nya genap dan tau N-nya genap. Kalau N-nya genap dan tau N-nya yang genap berarti tau N ganjil hanya dimiliki oleh N yang kuadrat sempurna, baik ganjil maupun genap. Tapi kalau tau N-nya udah genap, ini artinya bukan kuadrat sempurna. Nah, kembali lagi, tadi kita punya bilangan nih, pada dasarnya kita mempunyai bilangan 1, 2, 3, sampai dengan 2023. Tetapi 44 diantaranya adalah kuadrat sempurna. 40 diantaranya adalah kuadrat sempurna. Yang mana kuadrat sempurna itu memiliki tau N sama dengan ganjil. Ini saya kotakin dulu. Berarti nih 40 jadi 1 sampai 2023 kan asli, bilangan asli dari 1 ya. Dari 1 sampai 2023 itu ada 44 diantaranya yang kuadrat sempurna. Yang mana tau N-nya pasti ganjil. Nah, sedangkan kita mencari N genap yang tau N-nya ini yang tau N-nya ganjil. Sementara kita mencari yang tau N-nya genap. Berarti yang tau N-nya genap itu ada 2023 dikurang 44 sama dengan
1979 bilangan. Nah, jadi saya ulangin lagi, maaf kalau saya harus menyebutkan berulang-ulang. Tau N genap itu adalah untuk yang N-nya bukan kuadrat sempurna. Jadi karena 44 kuadrat sempurna, jadi tau N genap itu ada sebanyak 1979 bilangan. Nah, 1979 bilangan itu terdiri lagi bisa genap, bisa ganjil. Nah, karena yang kita syaratkan itu N genap, kita ambil yang genap saja. Yang genap saja dan yang bukan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Dari 1 sampai 2023 ini terdiri dari apa ya? Pasti lebih banyak ganjil 1 karena dari 1 dari ganjil berakhir ganjil lagi. Kalau dari ganjil berakhir ganjil lagi, berarti genap dan ganjil lebih banyak ganjilnya 1 bilangan. Jadi 1012 itu ganjil, 1011 genap. Nah, 1011 nah kita ambil yang genap. Udah, kita tidak perlu lihat lagi yang 1012. Nah, yang 1011 genap ini masih campuran dari 22 yang kuadrat sempurna. Kan, tapi ini di sini tadinya 44 kan. Tapi 44 itu rata, 22 ganjil, 22 genap. Jadi, yang genap itu di sini ada 1011 dikurang 22. Yang ganjil itu ada 1012 dikurang 22. Yang ini ada 989, yang ini ada 990. Nah, tapi kita cukup mau melihat dua kemungkinan ini yang saya contrengin. Kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Kemungkinan 1 tadi kan 22 bilangan. Kemungkinan 2 yang ini berarti 989 bilangan. Jadi, banyak bilangan asli N yang kurang dari sama dengan 2023 sehingga N plus tau N sama dengan genap itu ada sebanyak di sini deh 22 plus 989 sama dengan 1011 bilangan. Sepertinya ada yang belum saya kasih contoh. Tadi kan saya kasih contoh yang kuadrat sempurna. Itu udah kelihatan kan pasti tau N-nya ganjil. Kalau yang bukan kuadrat sempurna, ya misalnya 15. Ini 1 kali 15, 3 kali 5. Nah, udah kelihatan kan tau N-nya pasti genap. Ini genap ya, 4 genap. Nah, sedangkan bukan kuadrat sempurna. Tapi ini contoh yang ganjil 15. Sekarang contoh yang genap. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 8, 3 kali 6. 3 kali 6, udah ya. Jadi tau N-nya juga genap gitu. Genap juga. Jadi yang mempengaruhi tau N genap atau tidak itu kuadrat sempurna atau bukan gitu aja ya. Baik, jadi jawabannya tadi adalah 1011 bilangan ya. 22 plus 989 sama dengan 111 bilangan. Sekian dan terima kasih.